Baik, kita mulai ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kita selesai dari bab tentang zakat, kita masuk ke dalam bab yang kelima, Kitabus Shiyam, bab yang berbicara tentang masalah puasa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Al-Hadithu Rabi'u wa Sab'una Ba'dal Mi'ah, hadis nomor 174. Hadis pertama dalam bab puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadana bisawmi yaumin aw yaumain illa rajulan kana yasumu sauman faliyasumhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian lebih dahulu berpuasa satu hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali seseorang yang dia sudah terbiasa untuk berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa di hari tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada larangan ikhwah, gak boleh puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini yang disebut oleh para ulama saumu yaumi syak, puasa pada hari yang meragukan. Kita tahu ya, di negeri kita biasanya sudah ada ormas yang ngumumin 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis. Sementara pemerintah baru sidang isbat ya hari Rabunya. Dan ternyata pemerintah menetapkan hari awal Ramadan hari Jumat. Hari Kamis itu disebutnya hari apa? Yaumus syak, hari yang meragukan. Karena ormas bilang ini sudah 1 Ramadan, pemerintah mengatakan belum, Ramadannya baru hari Jumat. Maka berpuasa di hari yang meragukan itu dilarang oleh Rasul. Ini dalilnya. Kata Rasulullah, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan kalian dahulu berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Karena tadi ragu-ragu deh. Ini sudah masuk Ramadan belum? Ah, saya puasa aja lah, takut hari ini sudah Ramadan. Justru nggak boleh. Ya, karena itu hari yang meragukan, kita nggak boleh berpuasa justru.
Nah, dari sini ikhwah, ya, para ulama sepakat bahwasannya terlarangnya berpuasa di hari yang meragukan antara dia sudah masuk Ramadan atau belum. Ini namanya yaumus syak. Terlepas ulama beda pendapat. Larangan dalam hadis ini hukumnya haram atau hukumnya makruh saja. Ini memang ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, jumhurul ulama, mereka mengatakan memang itu hukumnya makruh saja kalau dia tetap berpuasa. Walaupun pendapat Imam Ahmad rahimahullah dan mazhab Hambali, mereka menetapkan hukumnya haram. Karena kenapa? Karena ada hadis lain yang menyatakan man shoma yaumasyakki faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, maksudnya Rasulullah. Maka ini hadis berbicara tentang larangan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Yang pertama, kata beliau, ma yu'khadhu minal hadis, faidah-faidah yang bisa diambil hadis ini, an-nahyu an taqaddumi ramadhana bisiyami yaumin aw yaumain. Hadis ini jelas menjelaskan larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kecuali tadi ya, orang yang sudah biasa untuk puasa. Maksudnya siapa ini? Dia sudah biasa puasa sunnah. Apakah puasa Senin Kamis? Atau mungkin dia sudah biasa puasa Daud? Atau mungkin juga dia puasa qadha. Dia lupa masih punya hutang Ramadan tahun lalu. Ingatnya tanggal 27 Sya'ban. Besoknya tanggal berapa? 28. Dia baru puasa di tanggal 28 dan 29 Sya'ban. Orang yang seperti ini diperbolehkan. Karena kenapa? Karena ada pengecualian. Dia puasanya bukan untuk tadi ragu-ragu, tapi memang untuk membayar hutang puasanya yang belum dia lunasi. Maka larangan tadi ya ada pengecualiannya. Orang yang biasa puasa sunnah Senin Kamis atau dia puasa Daud, atau juga orang yang sedang melakukan puasa qadha-nya yang dia tinggalkan dari Ramadan tahun lalu. Ya. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, ar-rukhsatu fi dzalika liman sadafa qabla ramadhana lahu 'adatus siyam kayaumil khamisi wal itsnain. Ini tadi ada keringanan. Mereka yang sudah terbiasa berpuasa, walaupun puasanya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, itu diperbolehkan seperti mereka puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Ya. Yang ketiga, min hikmati dzalika, di antara hikmah kenapa Allah ya dan Rasulullah melarang puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, tamyizu faraidul ibadat min nawafiliha. Kata beliau, di antara faidahnya, wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, untuk membedakan mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunnah. Kenapa nggak boleh puasa 1 hari 2 hari sebelum Ramadan? Karena untuk membedakan bahwa puasa Ramadan ini wajib. Sementara kalau dia tetap puasa, maka dia puasanya sunnah. Maka kecuali tadi orang yang dia memang sudah terbiasa untuk berpuasa. Ya. Ini hadis yang pertama dalam bab puasa. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah senantiasa meridhai keduanya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaikum faqduru lahu,
rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, apabila kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Apabila kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah. Maknanya berhari raya nggak boleh berpuasa. Fa in ghumma alaikum, apabila ternyata kalian terhalangi untuk melihat hilal pada bulan Ramadan, faqduru lahu, maka genapkanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini yang sering kita sebut dengan metode isbat. Metode isbat itu metode menetapkan kapan kita mulai wajib puasa Ramadan. Metode yang ditetapkan para ulama hanya dua saja itu. Yang pertama dengan melakukan ru'yah, melihat langsung hilal yang muncul dan kelihatan bahwa hilal Ramadan itu terlihat, atau yang kedua menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena kebanyakan bulan Hijriyah itu 29 hari. Ketika hilal tidak terlihat, maka digenapkan menjadi 30 hari. Dua metode ini saja yang ditetapkan oleh para ulama. Ya, adapun metode hisab yang biasa dilakukan oleh sebagian ormas itu tidak bisa untuk menetapkan awal Ramadan, tapi hanya bisa untuk memprediksi saja. Jadi nggak bisa dijadikan hujjah bahwa ini menurut hitungan hisab tanggal segini sudah masuk awal Ramadan, nggak bisa. Karena metode yang ditetapkan oleh Rasulullah dua. Yang pertama, dia betul-betul lihat hilal Ramadan. Yang kedua, dia genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari kalau saat itu dalam keadaan apa? Mendung, banyak asap kabut, nggak terlihat hilal Ramadannya, maka digenapkan menjadi 30 hari. Karena terjadi perbedaan yang besar ihwa, antara metode ru'yah ngelihat hilal bulan Ramadan langsung dengan metode hisab. Kalau pakai metode hisab, yang jadi parameter bulan itu ada, wujudul hilal, walaupun nggak kelihatan. Nah, tapi kalau metode ru'yah, hilal bulan itu harus kelihatan. Makanya pemerintah kita kan menetapkan hilal Ramadan itu bisa terlihat kalau sudah di atas 2 derajat. Kalau masih di bawah 2 derajat itu ada hilalnya tapi nggak kelihatan gitu. Makanya ini yang menjadi perbedaan besar. Kalau orang menggunakan metode hisab, maka parameternya apa? Hilal itu ada saja walaupun nggak kelihatan. Padahal kata Rasulullah apa? Kalau kalian melihat baru kalian puasa. Artinya hilal Ramadan itu harus betul-betul terlihat, bukan sekedar ada. Nah, kalau metode ru'yah itu harus hilal Ramadannya terlihat. Kalau metode hisab enggak, yang penting hilal itu ada walaupun tidak terlihat. Makanya di sini para ulama menetapkan bahwa penetapan yang benar kapan kita mulai puasa awal Ramadan harus menggunakan metode ru'yatul hilal, metode melihat hilal bulan Ramadan. Kecuali tadi kalau awannya mendung nggak kelihatan, maka kita genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian ikhwah, masalah yang kedua, ulama beda pendapat. Berapa minimal saksi orang yang menyaksikan hilal itu terlihat pada bulan Ramadan? Sebagian ulama hanya menetapkan cukup 1 orang saja. 1 orang sudah melihat hilal pada bulan Ramadan di negerinya dan dia lapor kepada pemimpin, maka pemimpin harus menetapkan besoknya puasa Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama.
Sebagian ulama lagi berpendapat enggak, minimal yang melihat hilal bulan Ramadan syahidai adlin, 2 orang saksi yang adil, dia betul-betul melihat hilal bulan Ramadan. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat cukup kesaksian 1 orang saja melihat hilal Ramadan, maka telah ditetapkan puasa Ramadan. Ini dikuatkan dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ra'aitu hilal Ramadan." Aku melihat hilal Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berikan kabar kepada Rasulullah, fasoma, beliau pun berpuasa, wa amaran nasu bisiyam, dan beliau memerintahkan manusia yang lain untuk berpuasa. Jadi kalau menyaksikan hilal Ramadan cukup 1 orang saksi saja, itu sudah menetapkan bahwa besok mulai puasa Ramadan. Adapun kalau hilal bulan Syawal, baru para ulama fikih sepakat kalau untuk melihat hilal bulan Syawal minimal 2 orang yang melihatnya. Bedain ya. Kalau ngelihat hilal Ramadan hanya 1 orang cukup. Kalau untuk Syawal harus 2 orang minimal. Adapun 1 orang saja melihat, maka itu tidak dianggap kesaksiannya. Harus minimal 2 orang kalau hilalnya hilal bulan Syawal. Ya. Baik, kita ambil faidah di dalam hadis ini. Ya. Yang pertama, ahkamus syar'i asy-syarifi tubna 'alal asli fala ya'dilu anhu illa biyaqin. Hukum-hukum syariat yang mulia ini dibangun di atas sesuatu yang asli, yang pokok. Maka tidak bisa yang pokok tersebut dihilangkan kecuali dengan keyakinan. Maksudnya ikhwah, kita nggak bisa untuk puasa Ramadan sampai kita betul-betul melihat hilal bulan Ramadan. Karena hukum asalnya kita masih tetap ada di bulan Sya'ban. Selama kita berada di bulan Sya'ban, belum wajib untuk berpuasa. Dan itu nggak bisa dihilangkan sampai kita yakin hilal Ramadan itu terlihat. Ini yang dimaksud dengan kaidah fikih al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya. Nah, ini yang pertama ikhwah, bahwasannya puasa Ramadan harus berasal dari melihat hilal secara langsung, tidak didasarkan kepada keraguan-raguan. Taib. Kita ambil faidah-faidah ma yu'khazu minal hadis. Yang pertama, anna siyama syahri ramadhana mu'allakun bi ru'yatin nasi aw ba'dihim lil hilal. Sesungguhnya puasa pada bulan Ramadan bergantung kepada penglihatan manusia kepada hilal bulan Ramadan. Wa radda Ibnu Daqiq al-Aid ta'liq al-hukmi bihi ala hisabil munajjimin. Lihat, Ibnu Daqiq ini muridnya Imam Nawawi, ulama besarnya mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, beliau menolak pernyataannya para ahli astronomi, ahli hisab yang mereka menetapkan bulan Ramadan dengan hitungan hisab. Begitu juga Al-Imam As-Sun'ani, beliau mengatakan bahwasannya kalau seseorang menetapkan Ramadan dengan hitungan hisab, itu berarti hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Sementara syariat ini dibangun untuk pengetahuan secara bersama-sama. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, wa kadzalikal fitru mu'allakun bidzalika. Begitu juga kalau ingin merayakan hari raya atau kita tidak berpuasa lagi, itu didasarkan kepada melihat hilal bulan Syawal. Yang ketiga,
annahu in lam yural hilalu lam yasumu illa bitakmili sya'bana 30 yauman. Apabila hilal Ramadan belum terlihat, maka tidak boleh berpuasa kecuali dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang keempat, innahu in hasala ghaimun aw qatrun qaddaru iddata Sya'ban tamama 30 yauman. Ini sama, sesungguhnya apabila terhalangi, apakah karena mendung cuacanya atau karena asap kabut, maka hendaknya orang itu menggenapkan 30 hari pada bulan Sya'ban, ya. Ini hadis kedua dalam bab puasa. Hadis yang ketiga, kita agak cepat ya, biar selesai semuanya. Ini pertemuan terakhir kan? Hadis ketiga dalam bab puasa, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu mengandung keberkahan. Hadis ini jelas ihwa menunjukkan apa? Sahur itu bagian dari keberkahan kita ketika berpuasa. Sampai-sampai sebagian ulama menghukuminya wajib. Walaupun pendapat yang lebih kuat secara ijma, kesepakatan ulama, sahur itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kita ambil faidah dalam hadis ini. Yang pertama, istihbabus sahur, sangat dianjurkan melakukan sahur, wamtithalul amri syar'i bi fi'lihi, dan mengerjakan perintah syariat dengan kita menjalankan sahur tersebut. Jadi sahur ini ikhwah di antara yang membedakan kita dengan puasanya ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, kata Rasulullah, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatas sahur. Yang membedakan puasanya kita nih kaum muslimin dengan puasanya Yahudi dan Nasrani itu makan sahurnya. Yahudi dan Nasrani puasa tapi mereka nggak pakai sahur. Lihat bagaimana syariat ingin menyelisihi orang-orang kafir. Makanya Allah syariatkan kaum muslimin kalau puasa mereka melaksanakan yang namanya sahur. Dan sahur itu ikhwah, ya, sebaik-baik sahur yang pertama mengakhirkan waktu sahur kita. Nanti ada hadis setelahnya dari Zaid bin Thabit. Beliau jadi saksi ketika beliau sahur bersama Rasulullah, berapa jaraknya antara sahurnya Rasulullah dengan azan subuh. Ya, kalau kita kan enggak, sahur jam 1 malam. Itu mah bukan sahur, makan malam yang tertunda itu. Ya, sahur jam 2. Ya, walaupun boleh saja, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Lihat nanti hadis berikutnya, jaraknya begitu gak jauh ya, antara Rasulullah sahur dengan azan salat subuh. Ya. Faidah yang kedua, lima yahsulu fihi minal barakah. Kenapa kita sangat dianjurkan makan sahur? Karena di dalamnya ada keberkahan. Jadi ini bukan masalah kuat atau enggak kita puasa, tapi masalahnya lebih dari itu, kita mau dapat berkah atau tidak ketika kita puasa. Jadi bukan masalah saya kuat kok walaupun nggak sahur, bukan itu. Tujuannya justru kita cari keberkahan dalam sahur ini. Ya, makanya Rasulullah nggak memberatkan orang itu sahur. Dalam hadis riwayat Abu Daud kata Rasulullah, tasahharu walau jur'atun ma. Sahurlah kalian walaupun hanya minum seteguk air saja. Walaupun minum seteguk air itu sudah dianggap melakukan sahur.
Bahkan dalam hadis yang lain, ni'ma sahuril mu'mini at-tamar, sebaik-baik makanan sahur orang yang beriman itu adalah kurma. Cukup satu butir kurma minum itu sudah cukup dianggap sahur. Tapi kalau orang Indonesia susah, harus makan dulu satu piring kan, makanya agak lama ya, belum ngobrolnya ya, makanya akhirnya lama. Kalau dulu Rasulullah sahabat cukup kurma dan air saja mereka melakukan sahur, makanya nggak diberatkan harus kita makan besar, enggak, cukup dengan meneguk satu teguk air itu sudah dianggap melakukan sahur ya. Maka yang kita cari keberkahan nih di dalam sahur ini. Belum lagi waktu yang berkah di waktu sahur itu. Kenapa kita sangat dianjurkan makan sahur? Supaya setelah sahur kita bisa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, memperbanyak doa. Itu kan waktu mustajab, sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia, kata Rasulullah. Dalam hadis riwayat Muslim, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thulutsil akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Allah berkata, man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Wa man yas'aluni fa'u'tiyalah, siapa yang minta kepadaku akan aku berikan. Wa man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Ini waktu mustajab. Makanya sahur kita jangan ditemenin televisi, rusak puasa kita ini. Acara sahur ketawa ketiwi, itu waktunya orang beriman nangis mohon ampun kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata. Cirinya orang beriman di waktu sahur itu mereka banyak mohon ampun, bukan ketawa ketiwi. Subhanallah. Rusak waktu kita kalau sahurnya ditemenin televisi, iya kan, acaranya ketawa ketiwi kan kalau sahur ya. Akhirnya waktu yang begitu berkah lewat itu. Waktu kita berdoa mustajab, waktunya kita mohon ampun kepada Allah, waktunya kita betul-betul minta segala hajat dan kebutuhan kita itu di waktu sahur. Maka ini hati-hati dengan pencuri-pencuri pahala puasa tanpa kita sadari. Puasanya nggak batal secara hukum fikih, tapi bisa merusak pahala puasa kita. Yang harusnya kita maksimal di waktu sahur, manfaatkan. Setelah makan sahur masih ada waktu, kita banyak mohon ampun kepada Allah, banyak berdoa di situ. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Ya. Yang ketiga, zahirul amri al-wujub. Tuh, kalau dilihat zahirnya, zahir itu nampaknya dari lafaz hadis Rasulullah itu maknanya wajib. Tapi ternyata ada dalil yang memalingkan hukumnya tidak jadi wajib tapi menjadi sunnah, karena Rasulullah pernah berpuasa wisol. Ya, Rasulullah pernah puasanya nyambung, nggak pakai sahur lagi. Maka itu yang menjadikan para ulama sepakat hukum sahur hanya dianjurkan saja. Ya, ini ikhwah ya, berkaitan dengan hadis yang ketiga, masalah sahur. Dilanjutkan hadis berikutnya yang keempat, an Anas bin Malik an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma, dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berdua berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah, setelah Rasulullah sahur beliau mendirikan salat subuh. Qala Anas, lihat, Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit yang sahur bersama Rasulullah. Kata Anas bin Malik, wahai Zaid bin Thabit, kam kana bainal adani was sahur, berapa jaraknya antara sahurnya Rasulullah dengan azan salat subuh?
Jadi Anas nanya kepada Zaid yang pernah sahur bersama Rasulullah. Kata Anas, berapa jaraknya tuh sahurnya Rasulullah dengan azan salat subuh? Lihat jawabannya Zaid apa? Qadra khamsina ayat. Hanya sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat saja. Kata ulama, 50 ayat di sini tidak terlalu cepat bacaannya, tidak terlalu lambat. Berarti sedang-sedang saja. Kira-kira berapa menit 50 ayat? Bacaannya sedang. Paling 15 menit. Ya. 15 menit itu Rasulullah baru sahur. Tapi itu mungkin karena Rasulullah sahurnya dengan kurma dan air saja. Kalau antum kan harus nasi 1 centong, jadi lama. Ya. Kalau Rasulullah mungkin simple sahurnya. Tapi minimal mungkin 20 menit, setengah jam lah jaraknya antara kita sahur dengan azan subuh. Itu sunnahnya, ya. Jadi jangan jam 1 malam sahur, ya, jam 2 malam, ya. Lihat sahurnya Rasulullah begitu dekat dengan azan subuh, ya. Makanya mungkin ikhwah, ya, waktu imsak itu sebetulnya kan bukan waktu berakhirnya kita makan sahur, tapi itu waktu untuk mengingatkan azan itu tinggal sekian menit saja. Karena kita boleh sahur sampai azan subuh itu berkumandang. Ya. Adapun selama azan subuh belum berkumandang, maka kita tetap boleh sahur. Ya. Maka waktu imsak itu hanya untuk ngingetin saja jarak bahwa ini sudah mau azan. Bukan berarti ketika imsak kita berhenti. Justru ketika imsak afdolnya kita masih sahur, ya. Karena kenapa? Itulah sahurnya Rasulullah. Jaraknya hanya sekitar 50 ayat antara beliau sahur dengan azan sholat subuh. Ya. Nah, ini diantara cara sahur yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu mengakhirkan sahur. Ya. Kita ambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, fadilatu ta'khiris sahur ila qubail al-fajr. Keutamaan mengakhirkan sahur sampai mendekati waktu salat subuh. Yang kedua, al-mubadaratu bi salatis subuh. Bersegera untuk salat subuh. Haitsu quribat min waqtil imsak. Karena itu sudah dekat dari waktu kita melakukan mulai menahan kita dari tidak makan, yaitu kita berpuasa. Nah, kenapa ikhwah? Faidahnya kita sahurnya dekat dengan waktu subuh supaya setelah sahur bisa langsung sholat subuh. Coba sahurnya kelamaan, ya, jam 2 udah sahur, 2:30 selesai, akhirnya tidur dia, subuhnya ketinggalan. Ya, coba kalau dia sahurnya dekat dengan sholat subuh, setelah sahur sudah nggak ada waktu lagi untuk apa? Tidur-tiduran, karena setelah itu azan subuh, dia harus bersegera ke masjid. Nah, ini faidahnya kalau sahurnya dekat dengan waktu sholat subuh. Tapi kalau sahurnya tadi terlalu jauh, akhirnya berleha-leha setelah sahur. Habis makan 2 piring kekenyangan, tidur. Ya, nggak ikut sholat subuh. Oh, ini malah kacau kan Ramadannya, ya. Yang harusnya dia sholat berjamaah, tapi dia malah nggak sholat berjamaah, padahal puasa gitu. Nah, ini ada bagian dari pahala puasanya yang tidak sempurna kalau dia tinggalkan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Nah, ini faidahnya ya, kenapa sahurnya usahakan dekat dengan waktu subuh. Setelah sahur nggak ada waktu lagi itu kita berleha-leha, tidur-tidur, tapi langsung berangkat untuk sholat subuh. Yang ketiga, anna waqtal imsak, waktu kita mulai menahan untuk menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa,
itu adalah tulu'ul fajri, ketika sudah terbit fajar. Nah itulah yang kita sudah nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi kalau azan udah berkumandang. Jangan alasan ini sendok masih di tangan, ya, ini makanan masih di mulut. Kalau sudah azan fajar shadiq, sudah dimuntahkan, nggak boleh sih. Karena jelas dalilnya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai kapan? Sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam itu terlihat perbedaannya. Maknanya sudah kelihatan fajar apa? Fajar shadiq yang itu memunculkan cahaya yang terang. Maka ini ya, kalau sudah azan, sudah kita berhenti dari makan dan minum, ya. Baik, hadis selanjutnya yang kelima. An Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Dari ibunda kita Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah meridhai keduanya, dua-duanya istri Rasulullah, ya. Mereka memberikan testimoni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Kata Aisyah dan Ummu Salamah, sesungguhnya Rasulullah, beliau mendapati waktu subuh padahal beliau dalam keadaan junub, tapi beliau kemudian mandi dan beliau tetap berpuasa. Nah, ini jadi dalil bahwa puasa tidak ada syarat untuk kita suci dari junub, kecuali wanita, dia harus suci dari haid dan nifas. Kalau antum bangun malamnya habis berhubungan dengan istri, bangunnya telat 5 menit lagi mau azan subuh, mana yang didahulukan, mandi atau sahur? Sahur. Karena antum mandi setelah azan subuh nggak ada masalah, nggak ada syarat sahnya puasa, kita harus suci. Walaupun lihat Rasulullah mandinya setelah azan subuh dan setelah itu beliau berpuasa. Makanya kalau orang junub itu tidak membatalkan puasanya kecuali dia lakukan secara sengaja. Antum tidur di siang hari, mimpi, bangun-bangun basah, batal tidak puasanya? Tidak. Ya, karena tidak ada syarat harus suci dari junub, kecuali junubnya disengaja. Disengaja itu dengan melakukan hubungan suami istri, itu apalagi bayar kafarat, atau dengan melakukan istimna. Istimna itu melakukan onani atau masturbasi, baru ulama sepakat itu membatalkan puasanya, ya. Baik, sampai sini dulu ikhwah. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, siapa yang lupa dan dia berpuasa, apakah dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, karena itu Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang puasa, apakah puasa wajib atau puasa sunnah, kemudian dia makan atau minum karena lupa, para ulama sepakat itu tidak membatalkan puasanya.
Walaupun makannya sudah 2 piring, tetap aja kalau memang dia betul-betul lupa, ya sudah, itu tidak batal. Makanya ulama beda pendapat, ihwah. Kalau ada di hadapan kita orang yang dia puasa dan dia makan, makanannya masih di mulutnya, apakah langsung kita ingatkan atau kita biarkan saja sampai memang masuk ke dalam perutnya? Ulama beda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan diingatkan karena dia dalam keadaan puasa, tapi mayoritas ulama mengatakan jangan langsung diingatkan sampai dia selesai dari makannya, karena itu Allah yang memberikan kepadanya makanan dan juga minuman, ya. Karena kenapa? Kalau itu makan dan minumnya tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasanya. Ini ulama sepakat. Yang ulama beda pendapat, ihwah, apabila suami istri melakukan hubungan di siang hari Ramadan dan mereka lupa. Ulama beda pendapat baru, apakah batal puasanya atau tidak kalau mereka lupa, ya. Sebagian ulama mengatakan nggak batal, karena harusnya kalau itu berhubungan suami dia lupa, istri mengingatkan, atau istrinya lupa, suami yang mengingatkan, kan begitu, ya. Tapi ini kok dua-duanya lupa gitu. Maka ini perkara yang kayaknya mustahil, ya, kalau dua-duanya lupa tadi, ya. Walaupun tetap mayoritas ulama tetap berpendapat kalaupun dia lupa berhubungan suami istri tetap tidak batal puasanya, ya. Walaupun hadis ini berbicara tentang apa? Makan dan minum saja, tapi tetap mayoritas ulama mengkiaskan sama. Orang yang berhubungan suami istri siang hari Ramadan, kalau memang betul-betul lupa, maka tidak batal puasanya, ya. Taib, hadis yang terakhir, ihwah, dalam bab puasa ini. Kalau puasa dalam safar kita lanjutkan nanti saja. Hadis yang terakhir berbicara tentang kafarat bagi suami istri yang berhubungan di siang hari Ramadan. Sama hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, binasalah aku. Rasulullah berkata, "Ma ahlakaka?" Apa yang membuatmu binasa? Ada apa dengan engkau? Laki-laki itu berkata, "Waqa'tu ala imraati." Aku melakukan hubungan suami istri, wa ana shaim, padahal aku dalam keadaan puasa. Dalam riwayat yang lain, asabtu ahli fi Ramadan. Aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, "Hal tajidu raqabatan tu'tiqaha?" Apakah engkau mampu membebaskan seorang budak? Jawaban laki-laki itu, "La, saya enggak mampu." Kemudian Rasulullah berkata, "Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Laki-laki ini pun menjawab, "La, tidak." Yang ketiga, kata Rasulullah, "Hal tajidu it'ama sittina miskinan?" Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Orang itu pun menjawab, "La, saya enggak mampu." Fasakatan Nabi, Rasulullah diam sejenak. Tiba-tiba ada seseorang yang lain datang menghadap Rasulullah membawa keranjang kurma, membawa 1 keranjang kurma. Kemudian Rasulullah berkata, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Maka orang itu berdiri dan berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Khudh hadza fatasaddaq bihi."
ambillah satu keranjang kurma ini, kemudian engkau bayar kafaratmu memberikan 60 orang miskin makan dengan kurma ini. Tapi ternyata orang itu berkata lagi, a'ala afqar minni ya Rasulullah, adakah yang lebih miskin daripada saya di kota Madinah ini wahai Rasulullah. Jadi ternyata orang itu orang yang paling miskin di Madinah. Maka Rasulullah pun tersenyum, kalau begitu berikan makan kepada anak dan istrimu dengan kurma ini. Maka ini dalil tentang kafaratnya orang yang melakukan hubungan siang hari Ramadan. Berurutan nih. Yang pertama membebaskan budak udah nggak ada. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada jeda. Kalau ada jeda harus ulang lagi dari awal. Ya, kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Sakit atau safar. Tapi kalau nggak ada uzur harus ulang dari awal. Kemudian kalau dia nggak mampu baru memberi makan 60 orang miskin. Nah ini tentang kafaratnya orang yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Ya. Baik, kita cukupkan pembacaan hadis dalam bab puasa ya sampai hadis yang ke-180 ya. Kalau ada waktu pekan depan kita lanjutkan insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Untuk materi yang cukupkan ikhwah, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal, ada yang mau bertanya? Nah, tafadhal. Enggak, harus mendengar azan. Harus. Iya, nah. Iya, jazakallah khair. Memang sebetulnya ikhwah untuk berbuka itu sebetulnya tidak kita makan besar, tapi cukup hanya membatalkan saja. Makanya doa ketika kita buka puasa kan dhahabadz dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala di sisi Allah insyaallah. Maka di sini yang terpenting sebetulnya membatalkan puasanya saja. Jadi sebetulnya tidak makan besar ikhwah ketika baru buka itu. Tapi memang tradisinya orang Indonesia susah kalau nggak ketemu nasi. Ya. Akhirnya dia sudah makan duluan. Padahal untuk berbuka itu disebutnya kan ta'jil ya. Ta'jil itu menyegerakan berbuka, cukup yang ringan-ringan saja dulu. Minum kurma, kalau di Indonesia mungkin biasanya gorengan dulu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dia ketinggalan maghrib berjamaahnya. Ya. Jadi sebetulnya yang dimaksud takjil, iftar, berbuka itu cukup yang ringan-ringan dulu. Nanti setelah sholat maghrib baru ya dia boleh makan besarnya. Jadi tetap jangan sampai kita ketinggalan maghrib berjamaahnya gara-gara iftar. Ya. Tapi mungkin DKM bisa ngatur juga agak panjang ketika Ramadan, mungkin jarak antara azan dan iqamah maghribnya agak panjang 15 menit misalnya. Ya, 20 menit ya. Kalau di Saudi, antum tahu karena Ramadan tahun kemarin di sana
sholat isyaknya diundur serempak gitu. Kalau di Saudi kan kalau sudah keputusan pemerintah semua harus taat, ya. Jadi di Saudi itu, ya, di Mekah dan Madinah sama itu prakteknya. Habis sholat maghrib itu agak panjang untuk menuju sholat isyaknya. Jadi diakhirkan setengah jam. Misalnya harusnya isya itu jam 8, itu jadi setengah 9 azannya. Ya. Jadi mereka paham untuk memberi jeda mereka yang makan. Ya. Apalagi kan harus bolak-balik hotel dulu kalau yang dia dari luar Saudi. Ya. Kalau ana sih nggak mau tuh balik dulu ke hotel karena akan susah dapat sholat isya dan taraweh. Makanya ana biasanya makannya habis taraweh saja kalau di sana. Ya, lebih aman begitu. Karena kalau sudah kita balik dulu ke hotel, balik lagi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, susah dapat tempatnya. Karena kalau Ramadan tuh betul-betul sumpek sekali. Ya, padat sekali orang yang umroh di bulan Ramadan. Nah, kalau di Saudi diundur setengah jam azan sholat isyaknya. Ya, jadi dari maghrib ke isya itu agak panjang. Ya, karena mereka tahu rata-rata makan besar dulu setelah sholat maghribnya. Ya, tapi tetap usahakan kita nggak ketinggalan berjamaahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi kalau di Indonesia pada ngeluh kali ya, kalau isyaknya diundur. Ya. Isyaknya diundur yang harusnya setengah 8 jam 8 malah pada ngeluh. Ya. Kalau di Saudi anak sampai merasakan itu isya itu baru mulai jam 9 nih. Sampai selesai taraweh jam 11. Tapi itulah orang Saudi, mereka hidupnya memang malam. Ya. Justru jam 11 itu tempat makan itu malah rame. Ya, susah nyari tempat makan itu di mal-mal Saudi, ya. Karena hidupnya malam. Mereka betul-betul ya memanfaatkan Ramadan ini sampai waktu subuh tuh. Ya, ada yang nggak tidur, ada yang memang mereka di masjid saja, ya. Nah, itu kalau memang mau disiasati. Tapi di Indonesia agak susah. Maka kita saja yang mensiasati, makan iftarnya tidak makan makanan besar tapi yang ringan-ringan saja. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Ada lagi kok? Cukup? Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.